Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika. Saya Susilawati dengan NPM 221063105009 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai himpunan. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu himpunan? Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Adapun maksud dari kumpulan objek tertentu itu, misalkan ada himpunan hewan-hewan berkaki dua, yang mana artinya ini dari himpunan tersebut adalah hewan-hewan berkaki dua seperti ayam, bebek, burung, penguin, dan lain sebagainya. Atau misalkan ada himpunan anak kelas IPA 2, berarti isi dari himpunan tersebut adalah siswa-siswa dari kelas IPA 2. Selanjutnya, ada cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ini ada 4 macam ya. Ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi himpunan, dan juga diagram Venn. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada enumerasi. Enumerasi yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti yang ada di samping ya. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Ada beberapa simbol tertentu yang sudah disepakati untuk menyatakan sebuah himpunan. Di sini ada simbol P, di mana biasanya ini digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Lalu ada N yang digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan alami atau bilangan natural. Lalu ada Z yang digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan bulat, Q yang digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan rasional, R yang digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real, dan C yang digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan kompleks. Lalu ada notasi himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Nah, untuk contohnya ada di samping ini ya. Contoh himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat Y lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan Y adalah bilangan ganjil. Jadi, himpunan A itu adalah 2, 3, dan 5. Karena ketiganya memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi. Dan penyajian himpunan yang terakhir ada diagram Venn. Diagram Venn yaitu menyajikan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Nah, contohnya ada gambar di samping ini ya. Kita masuk ke bagian jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda, dalam suatu himpunan biasanya menggunakan notasi N. Contohnya adalah tentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, di sini ada anggota himpunan A, itu ada A, B, C, D, E, dan F. Maka kardinal dari himpunan A adalah 6, karena jumlah anggotanya ada 6. Lalu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong ini dapat dilambangkan dengan 0,
yang dicoret atau kurung kurawal yang kosong. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Misal, ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Maka, himpunan A merupakan himpunan bagian B. Lalu ada himpunan yang sama. Suatu himpunan dikatakan sebagai himpunan yang sama apabila setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Himpunan ini dituliskan sebagai A sama dengan B. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah apabila dua atau lebih himpunan tidak memiliki anggota yang sama atau anggota dari masing-masing himpunan berbeda. Jadi, himpunan tersebut saling lepas karena tidak memiliki anggota yang sama. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Suatu himpunan dapat dikatakan ekuivalen apabila himpunan-himpunan tersebut memiliki banyak anggota yang sama. Contohnya himpunan K yang terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Serta himpunan L yang terdiri dari P, Q, R, dan S. Nah, maka himpunan K dan himpunan L ini sama-sama memiliki kardinal 4 karena anggotanya ada 4. Jadi, himpunan K dan L ini merupakan himpunan yang ekuivalen. Dan yang terakhir, ada himpunan kuasa atau power set. Nah, himpunan kuasa ini adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Contohnya, himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi P dalam kurung A dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada operasi terhadap himpunan. Nah, operasi terhadap himpunan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada irisan. Irisan atau interseksi. Misal, himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Operasi ini biasanya ditulis A iris B sama dengan himpunan yang semua anggotanya adalah X dengan syarat X merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari B. Untuk contoh diagram Venn-nya ada di bawahnya ya. Yang kedua ada gabungan. Gabungan atau union, misal pada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, berarti penyatuan anggota-anggota himpunan A dan B. Gabungan dua himpunan A dan B ditulis sebagai A gabung B sama dengan himpunan yang anggotanya semua X dengan syarat X merupakan elemen dari A atau X merupakan elemen dari B. Lalu yang ketiga ada komplement. Komplement suatu himpunan A adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota semesta atau S tetapi bukan anggota dari himpunan A. Ditulis sebagai A komplement sama dengan himpunan yang anggota semuanya X dengan syarat X merupakan elemen dari S dan X bukan elemen dari A. Lalu yang keempat ada selisih. Himpunan A selisih B adalah himpunan yang anggotanya himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Ditulis sebagai A dikurangi B sama dengan himpunan yang anggotanya semua X dengan syarat X elemen A dan X bukan elemen B. Atau A iris B komplement sama dengan himpunan yang anggota semuanya X dengan syarat X merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari B komplement. Untuk operasi terhadap himpunan yang selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup atau selisih simetris
adalah himpunan yang elemen-elemen atau unsur-unsur dari himpunan A atau dari himpunan B, tetapi tidak kedua-duanya. Notasinya ada A beda setangkup B sama dengan A gabung B dikurangi A iris B sama dengan A dikurangi B gabung B dikurangi A. Dan yang terakhir ada perkalian kartesian. Hasil kali kartesian atau perkalian himpunan adalah operasi yang menggabungkan bagian suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Perkalian himpunan antara himpunan A dan himpunan B dirumuskan dengan A kali B. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prinsip dualitas dan hukum aljabar himpunan. Prinsip dualitas sendiri adalah dua konsep yang berbeda yang dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Di sini ada tabel hukum aljabar himpunan dan juga dualnya. Mungkin di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada 10 hukum, yaitu hukum identitas, hukum multidominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Lalu di sini ada pembuktian dengan diagram Venn. Cara ini dilakukan bukan dalam pembuktian formal, dengan menggambarkan sejumlah himpunan yang diketahui dan mengarsir setiap operasi yang diinginkan secara bertahap sehingga diperoleh himpunan hasil operasi secara keseluruhan. Misalnya di sini ada himpunan A, B, dan C. Di sini kita harus menunjukkan bahwa A diiris dengan B gabung C itu sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Dengan diagram Venn sebagai berikut, maka dari gambar tersebut, kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Maka terbukti ya, kalau A iris dengan B gabung C itu sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Sebenarnya ada juga metode pembuktian lain yang bisa dilakukan, seperti pembuktian dengan tabel keanggotaan, pembuktian dengan definisi, dan juga pembuktian dengan hukum aljabar. Namun, di sini saya tidak menjelaskan semuanya ya. Lalu di sini yang terakhir ada prinsip inklusi eksklusi, di mana prinsip ini merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Nah, teman-teman, sudah selesai materi yang kita bahas pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua.